Ruang kolaborasi modul 1.4 Budaya Positif. Salam dan bahagia, salam guru penggerak. Kami dari kelompok 3, Ibu Sri Lestari, Ibu Damai Trisana Yuniarti, saya Indriani Nurnaningsih, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Bantul, akan mempresentasikan hasil diskusi kami dalam ruang kolaborasi modul 1.4 tentang budaya positif. Kasus 1. Dimulai dari permasalahan guru matematika dan wali kelas 8, Ibu Santi, sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti Ibu Eni. Dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Validasi tindakan yang salah. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun, Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Langkah selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Tampak pada Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Pertanyaan yang kedua, menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Menurut kelompok kami, restitusi yang telah diusulkan oleh Vivi dan Natali sudah sesuai langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan, yaitu mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya dengan tema keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan menghargai. Mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka, dan memberitahu kepala sekolah Pak Hasan bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Pertanyaan yang ketiga, dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Menurut kelompok kami, posisi Bu Eni sebagai teman sekaligus pembuat rasa bersalah. Itu tampak pada Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah, sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Pertanyaan yang keempat, jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Menurut kelompok kami, langkah yang ditempuh Bu Santi sudah sesuai, namun akan lebih baik lagi jika ditambahkan langkah restitusi yang pertama, yakni menstabilkan identitas. Kasus yang kedua.
Pertanyaan pertama, dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan, apakah indikatornya? Posisi Bapak Lukman sebagai penghukum itu nampak pada Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, "Ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan." Indikator, kata-kata Pak Lukman yang terlihat kasar dan menyakiti, kata-kata Pak Lukman yang menghardik. Pertanyaan yang kedua, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan dijelaskan ke Sabrina? Jelaskan. Langkah yang pertama, menstabilkan identitas. Mengapa datang terlambat? Mengapa menggunakan sepatu warna coklat? Pada tahap validasi tindakan yang salah, kamu pasti punya alasan mengapa hari ini sampai sekolah lebih dari jam 7 dan memakai sepatu warna coklat. Langkah yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas yang telah disepakati? Apakah kamu bersedia untuk memperbaikinya? Pertanyaan yang ketiga, kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Menurut kelompok kami, nilai kebajikannya adalah disiplin, tanggung jawab, kesetaraan, dan kesederhanaan. Langkah yang diambil Pak Lukman belum tepat karena berakibat murid akan menjadi takut, trauma, tidak nyaman, dan bisa menimbulkan rasa dendam. Anak disiplin karena merasa takut pada hukuman bukan karena motivasi intrinsik yang timbul dari dalam dirinya. Kami akan mengambil langkah menggunakan restitusi dan memposisikan sebagai manajer. Kasus yang ketiga. Pertanyaan pertama, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Menurut kelompok kami, posisi kontrolnya adalah sebagai pembuat merasa bersalah. Terlihat pada percakapan, "Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu." Pertanyaan yang kedua, membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Menurut kelompok kami ada dua kebutuhan, yaitu kasih sayang dan rasa diterima dan kebebasan. Pertanyaan yang ketiga, bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. Pertanyaannya adalah, Fajar, kamu tahu kan keyakinan kelas apa saja? Fajar, tahu kan apa konsekuensi yang harus dilakukan apabila tidak memperhatikan saat pembelajaran? Pertanyaan selanjutnya, apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Menurut kelompok kami, kepala sekolah harus berposisi sebagai manajer dalam penyelesaian masalah Bu Dani dengan Fajar dan menggunakan langkah-langkah restitusi untuk menyelesaikannya. Langkahnya yang pertama, memanggil Bu Dani untuk mencari tahu permasalahan yang terjadi di kelasnya. Langkah selanjutnya yaitu kepala sekolah mendatangi Fajar untuk mengajaknya berdialog terkait dengan permasalahannya di kelas saat pelajaran bahasa Inggris. Kasus 4.
Pertanyaan pertama, posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh Kepala Sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian? Menurut kelompok kami, posisi kontrol yang telah dipraktikkan oleh Kepala Sekolah Ibu Suti yaitu sebagai manajer. Ibu Suti telah melakukan langkah-langkah restitusi secara lengkap dalam penyelesaian masalah. Pertanyaan yang kedua, dalam kasus tersebut bagaimana Dino dikuatkan? Bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti? Menurut kami, Dino dikuatkan oleh Ibu Suti dengan pernyataan membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Anto dikuatkan oleh Ibu Santi dengan Ibu Suti yang menanyakan hal apa yang akan Dino lakukan untuk memperbaiki masalah. Kemudian Anto dikuatkan lagi dengan Ibu Suti memberikan tawaran kepada Dino. Bagaimana kamu mencairkan saja? Bersediakah kamu? Pertanyaan yang selanjutnya adalah kira-kira nilai-nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Jelaskan. Menurut kelompok kami ada 2 nilai yaitu saling menghormati dan tanggung jawab. Sekian dari kelompok kami. Salam dan bahagia, salam guru penggerak.